Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi pervespaan duniawi. Kali ini gue mau ngomongin soal kaki-kaki. Kalau kita ngomongin kaki-kaki Vespa, itu kita ambil langsung menjadi dua bagian aja ya. Kaki-kaki Vespa itu umumnya pakai ring 8. Ring itu ukuran pada ban ya, R8 sama ring 10, R10 gitu ya. Nah, yang pakai ban ring 8 itu umumnya Super Series, PS Series, tahun tua, VBB, VNB, terus Vespa gocapan. Tapi ada beberapa ya, kayak Vespa gocapan ada yang dia VS tuh, GSVS. Itu dia juga pakai ban ringnya 10 gitu. Yang tahun 60-an ada Vespa Kongo juga pakai ring 10. Oke, kita karena kemarin kita bahasnya super sprint ya, kita masuk di area itu aja dulu ya kan. Dan disclaimer sekali lagi, nggak bosen-bosen gue ingetin, gue nggak bermaksud sok tahu dan gue nggak pengen lebih tahu dari teman-teman semua ya kan. Kalau mungkin ada penjelasan gue yang mungkin kurang atau mungkin ada yang salah, teman-teman bisa bantu, tolong koreksiin di kolom komentar. Kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang lebih pinter, si ini lebih pinter, gue lebih pinter atau apa, nggak ada. Kita sama-sama belajar di pervespaan duniawi kelas pagi. Langsung aja, kalau sprint itu dia pakainya ban ring 10. Nah, super sebelah gue ini ring 8. Super sprint dia pasti pakai kaki-kakinya yang 3. Nah, kalau dia udah masuk eksklusif terus Excel, dia kakinya 2. Kaki itu ini nih, gue bilang kaki ya, teman bisa taruh. Ini dia, ini portnya nih kakinya nih, yang gue bilang kakinya 3 tuh ini nih 3. Kalau yang maksud kaki 2 di sini. Nah, ini dia nih. Nah, ini eksklusif tuh 2. Excel juga 2. Ya, Excel eksklusif. Nah, tapi ada juga yang kaki 2 lain. Itu Vespa small frame. PTS itu kakinya 2. Ya kan? PTS itu kakinya 2. Nah, kita ulas ya, kita ulas pelan-pelan. Nah, jadi apa aja sih nih yang ada di perkaki-kakian? Di sini kelihatan ya? Ke sini kali, teman. Kelihatan ya? Jadi ini ada pork atau garpu, ya kan? Ini nanti kita ulas secara global aja ya. Karena kalau kita ulas perporokan juga gue pernah ulas deh. Pork itu juga bentuknya beda-beda antara super, sprint, mungkin sekilas sama gitu ya. Tapi kalau kita jembrengin, dipretelin, ada perbedaan. Begitu juga yang tahun tua. Ada perbedaan biasanya di sektor kunci sama sektor tempat baut spakbor. Nah, gue mau menceritain soal garis besarnya aja gitu ya. Nanti kita urai satu-satu. Ini porok yang tengah ini, poroknya ya. Ini porok ini tengahnya, di tengah. Yang ini per. Per juga nanti beda-beda, ukurannya beda-beda per. Ini per. Nah, yang ini depan shocknya, shock breakernya di situ, di sini nih. Nah, yang dinamain pala babi itu ini teman-teman. Ini pala babi, ya. Ini pala babi. Ini tutup porok. Ini tutup porok. Ini tutup poroknya. Yang bawah ini terus masuk ke selongsong sini, selongsong porok itu rem depan, kabel rem depan. Ini tuasnya nih, kelihatan ya? Ini tuasnya. Nah, yang kesini ini kabel speedometer naik ke atas, kabel speedometer ini naik ke atas ya, dari bawah sini dia naik ke atas. Ini tutup portnya biasanya yang
ori-ori itu bannya Almu. Cuman banyak juga aksesoris-aksesoris yang keluar ya, kayak Cupini gitu dan lain-lain. Banyak variasinya untuk tutup orek gitu. Nah, ini dia kaki-kaki. Bannya pakai ring 8 untuk super. Nah, ini dia. Nah, masuk ke arah sebelah sini. Dari si tampak sebelah sini kan tadi tampak sebelah kanan. Ini sama nih. Ini Vespa Sprint GT. Vespanya GT tapi kurang lebih sama lah sama Sprint tuh ya. Konstruksinya sama 3 ya. Cuman dia lebih lebar. Nah, karena dia lebih lebar, di sini ada tambahan kalengnya nih. Karena dia kan lebih lebar. Ini pala babinya sampai sini, terus ada tambahan kaleng untuk yang sprint atau yang ring 10. Ini perlu gue jelasin karena nanti ini yang akan teman-teman tambahkan kalau teman-teman ingin ganti atau upgrade menjadi ring 10. Nah, tampak sebelah sini, ambil dari sebelah sini mas. Ini pelek, ini rimnya nih. Nah, cuman ini peleknya udah pakai SIP. Pelek orisinilnya dia masih berbahan kaleng. Masih berbahan kaleng nih kayak gini nih, sorry. Nah, ini Vespa GT juga, cuman ini masih pakai pelek kaleng. Nah, ini dia aslinya gini nih. Pelek kaleng. Ya. Bannya di situ tertulis ring 10. Oke, kita sebelah sini lagi yang ini, yang lebih jelas ini soalnya ya. Nah, ini yang dinamain tromol, teman-teman. Ini tromol. Nah, ini penutupnya. Kalau ini dicopot, baru nanti ada asnya seperti yang tadi di sebelah. Sini, sorot mas. Tuh, yang itu yang udah dicopot. Nah, kalau dicopot seperti itu. Nah, itu as rodanya. Kalau dicopot seperti itu. Cuman ini dikasih tutup biar tuh jadi nggak kelihatan berantakan kan, rapi. Gitu. Soal kaki-kaki. Bagian belakang juga sama. Kaki-kaki belakang itu ini ada contohnya cuma kotor banget ya, sorry banget. Nah itu dia sama teman-teman, terdiri dari tromol dan pelek. Ya. Nah dia diikatnya di belakang, maksudnya menyatu dengan bodinya di belakang ada shock breaker, ada di sisi sebelah sana ya. Itu menyatu dengan shock breaker. Gitu teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, ini gue kejepit di tengah-tengah setang nih, gue gini dulu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan nih, bang, enakan mana bang? Ban ring 8 atau ban ring 10? Masing-masing tipe atau jenis dari ban ring 8 atau ring 10 itu memiliki kelebihan masing-masing. Kalau ban ring 8, menurut gue itu lebih klasik gitu. Kelebihan yang pertama tuh lebih klasik. Yang kedua kelebihannya itu buat ukuran yang di bawah 170 tingginya itu nyaman banget. Nyamannya kenapa? Karena kaki lu napak, ya kan? Ya kasarnya ambil kasar inilah yang nggak terlalu tinggi lah postur badannya untuk ring 8 itu enak. Jadi lo nggak jinjit-jinjit gitu kan. Jadi ngeplak banget kaki lo, jadi cihui bener gitu. Itu sih kalau menurut gue. Nah, kalau yang ring 10, nah ini teman-teman, makanya pada banyak yang ganti ya, mengupgrade gitu, jadi ring 8 ke ring 10. Kalau ring 10 ini dia posturnya lebih tinggi karena udah pakai ring 10, sama kayak PX series, dia udah pakai ban 10 gitu kan. Ya memang lebih tongkrongan, lebih gagah karena bannya lebih, lingkarnya lebih lebar gitu. Dan yang pasti kelebihannya kalau ban ringnya lebih lebar, dia guncangannya tuh apa namanya, lebih nyaman gitu. Dia lebih
lebih empuk ngebentur jalan, terutama khususnya di jalan-jalan yang rusak. Kalau di jalan yang smooth-smooth aja, ring 8 juga cihuy banget. Tapi kalau udah masuk ke jalan yang agak geradakan, ya kan, wah itu berasa banget dah, soro banget dah. Maksudnya ya lu lebih merasakan nikmatnya jalan tuh kalau pakai ban ring 8 gitu. Cara bahasa manisnya. Itu. Jadi kalau ring 10 di jalan yang karena dia lebih gede lingkarnya, dia lebih mungkin bisa menahan menahan gonjelagan gitu kali ya. Gitu. Jadi dia lebih enak kalau di jalan yang kurang bagus untuk ring 10 gitu teman-teman. Nah, ada lagi pertanyaan. Nah, teman-teman mungkin ada lagi yang pengen ngasih, Bang, kelebihannya ini Bang, kekurangannya boleh tulis di kolom komentar, nambahin. Jadi kita apa? Interaktif ya. Nah, Bang, pertanyaan yang sering terlontar juga ya. Bang, kalau mau ganti, mau upgrade, apanya aja Bang yang diganti? Gitu. Nah, yang perlu diganti karena tadi udah gue jelasin ya, kaki-kaki yang perlu diganti jelas bannya, ya kan? Bannya lo ganti plus rimnya, peleknya juga lo ganti. Nah, terus tromolnya juga lo ganti. Ini tromolnya diganti, terus diganti juga piringannya. Pala babi nggak usah, pala babi masih bisa, pala babi juga masih bisa, pala babinya diganti. Piringan pala babinya nih yang di sini nih, ya. Itu kalau ininya apa ya, das, pokoknya itu buat kalau nggak dipasang itu kan debu tuh, ya kan, itu penghalang debunya itu, apa ya kalau bahasa ininya, lo browsing deh, pokoknya ada bahasanya, ada das-dasnya gitu. Nah, terus dalemannya juga harus diganti, kanvasnya lo kudu ganti gitu. Asnya juga pokoknya disesuaikan lagi aja. Kalau pala babi sama bisa, ntar asnya diganti udah lo jadi. Cuman nah ini dia nih teman-teman, biasanya kalau lo udah ganti dari ring 8 ke 10 ya, gue jarang sekali melihat dari ring 10 udah ring 10 gitu ya dibalikin lagi, maksudnya di sprint dikasih bannya ban ring 8, jarang terjadi. Yang sering tuh super ring 8 diganti menjadi ring 10. Nah, biasanya pada saat diganti wheelsetnya atau bannya nih, kaki-kakinya gitu, karena spakbor sprint dan spakbor berbeda, ya kan, ini sprint, ini super, itu nanti jadi cingkrang, jadi apa ya bahasa cingkrang ya padanannya ya, jadi nanti kurang cihuy aja dilihat. Akhirnya biasanya teman-teman jadi ikut mengganti spakbornya diganti juga akhirnya sekalian, jadi spakbor pakai spakbor sprint supernya. Nah, palang kadung spakbor udah diganti, akhirnya tepongnya juga diganti pakai tepong sprint. Alhasil jadinya super sprint look gitu. Super tahun 7 sekian sprint look, sudah sprint look gitu. Karena itu gitu, berawal dari kaki-kaki. Biasanya seperti itu. Bang, baiknya gimana Bang? Kalau ya balik lagi selera ya. Tapi kalau gue lebih prefer kalau motor itu lahir dengan kondisi ring 8, ya udah pakai ring 8. Lo nikmatin segala kelebihan dan kekurangannya. Karena pasti di setiap kekurangan di situ ada kelebihan. Gitu. Nah, kalau yang udah ring 10 ya udah deh. Udah aman dah tuh, ya kan? Udah lo udah dengan kenyamanan dan kenikmatannya gitu. Masing-masing jelas ada plus minus ya kan? Gitu. Jadi ya teman-teman, makanya sebelum untuk membeli, teman-teman ini lagi nih, lebih baik tanya gitu. Lebih baik tanya, konsultasi. Nah, masuk di kaki-kaki ini sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget pembahasan kaki-kaki ini, banyak banget ulasannya, karena dari tutup porek, dari pernya beda-beda ukurannya gitu kan, jumlah pernya, terus dari shock breaker, dari bentuk-bentuk tromol gitu. Nah, ini cuma sekilasan aja biar teman-teman ada gambaran. Bang, bisa nggak Bang ganti ring 8 naik ke ring 10, bisa nggak ganti
nggak ganti porek, cuman ganti tromol cuman ganti pelek sama ban aja bisa. Ini jalan cepat dan pintas tanpa teman-teman banyak ganti. Teman-teman cukup cari adaptor. Jadi yang pelek yang udah bisa buat masuk ke tromol 8 tapi dia udah ringnya sudah 10. Itu ada. Buat yang tipe VBB ada, yang super juga ada. Yang buat PS pokoknya ada tuh. Biasanya PS sama super sama tuh adaptornya. Kalau VBB beda karena VBB kan bautnya cuma 4 tuh. Itu. Jadi itu ada yang jual. Itu. Mau yang bahannya kaleng ada, mau yang bahannya babet ada, itu. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja dengan budget gitu. Soal kekuatan atau soal yang lebih maksudnya gimana ya? Ya gue lebih prefer sih kalau ganti satu set ya. Itu. Cuman kan kita main di hobi itu menyesuaikan dengan budget, jadi jangan memaksakan. Dan mungkin suatu waktu aku mau nyobain doang nih, enak nggak pakai ban 10. Jadi itu cara cepat. Lo cukup beli pelek adaptor ring 8 ke ring 10, ban 10, udah beres, selesai, nggak perlu ganti-ganti yang lain gitu. Nah, karena masih wilayah seputar kaki, berarti berkaitan dengan ban, ya kan? Bang Eman, biasanya Bang Eman pakai ban apa? Gue kebetulan ada tuh, gue udah siapin. Sebenarnya tadi kontennya gue pisah-pisah. Mungkin ntar bisa konten terpisah ya. Gue udah ada tuh gue siapin. Karena ban juga pembahasannya luas lagi. Karena ban-ban apa yang dipakai pada awal-awal Vespa yang keluaran Itali gitu kan. Biasanya kan mereka pakainya CEAT ya, CEAT tuh gitu. Nah, kalau pertanyaannya jenis-jenis ban nanti kita ulas berikutnya. Nah sekarang biasanya ban apa nih yang suka gue pakai? Yang gue pakai, aduh iklan nih. Tunggu. Biar lewat dulu iklannya. Tuh kameranya goyang-goyang loh, naik turun kayak ular tangga. Tunggu. Nah, kalau ada pertanyaan Bang, ban apa yang gue biasanya pakai ya? Gue biasanya suka pakainya IRC tuh, profilnya Cihuy gitu kan, harganya juga masih masuk gitu, nggak terlalu tinggi banget. Cuman ada beberapa ban-ban yang kalau teman-teman habis restorasi mungkin pengen ban yang ya kekinian gitu, kayak Michelin kayak ini profilnya gitu, pengen ganti yang peleknya yang tubeless gitu, teman-teman bisa pakai Michelin. Biasanya suka diwarna-warnain. Atau kalau mau tampilan yang klasik lagi, teman-teman bisa pakai yang white wall. Kalau zaman dulu tuh white wall yang paling ngepop gitu, mereknya Chengsin, CST, Chengsin Tire gitu. Mereknya Chengsin. Cuman kalau sekarang mungkin white wall mereknya Continental ya. Nah, cuman teman-teman kalau pakai white wall itu teman-teman kudu rajin juga bersihin karena kan di bawah ya letaknya, kotor gitu. Itu kelebihan dan kekurangannya tuh kalau mau tampil Cihuy gitu. Terus dia juga jangan terlalu lama-lama dijemur gitu, karena kalau white wall ya kalau udah menguning, waduh bersihinnya susah bersihinnya gitu. Jadi teman-teman harus rajin kalau pakai white wall, lebih ekstra. Nah pada eranya sempet ada nih yang ngejual white wallan, dia dijual tuh mau ring 8, ring 10 ada. Mungkin toko-toko yang lama masih nyimpen kali ya, apa baru juga udah diproduksi. Kayaknya yang baru jarang deh, itu lama, soalnya produk lama. Teman-teman bisa beli white wallan gitu. Jadi buka white wallnya itu nggak asli dari motornya, tapi dia aksesoris, jadi ditambahin, dia nanti dijepit sama peleknya, jadi dan ntar nambah di sini. Cuman kelemahannya yang namanya juga white wallan ya, WWW-an itu dia lambat laun itu grepes. Mungkin karena kena perputaran apa gimana dia grepes gitu. Dan kalau pakai white wall, teman-teman kayak yang kolong itu tadi kan, yang Vespa gue nih, yang ini dia kan kotor tuh di belakang khususnya ya, kena debu, kena apa. Apalagi kalau pakai white wall, seal roda lo bocor, nah itu nyempret tuh, ada motif ntar white wallnya gitu, udah grepes motif lagi gitu.
Jadi ya selera, ada yang senang ya udah ban biasa aja, nggak usah dikasih white wall, ada juga yang senang pakai white wall. Itu aja sih. Nanti kita untuk perbanan kita ulas di segmen tersendiri. Sementara dari gue itu aja, nggak usah terlalu panjang dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti gue akan jawabin satu-satu. Atau teman-teman bisa langsung DM ke IG Eman Vigano gitu. Kalau ada yang mau kasih masukan juga silahkan aja masukin, tulis di kolom komentar, atau mau kritik, saran apa segalanya whatever, masukin aja, tulis aja di kolom komentar, gue pasti akan respon. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe buruan dah di subscribe, tombol loncengnya jangan aja lupa dijegugin aja. Gua Eman Vigano, kelas pagi perpespaan duniawi. Sampai jumpa, ciao.